Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami dari program studi Informatika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Devon Vivian Gunawan dengan NIM 220856181. Yang kedua, Ingurah Komong Agus Rediatmika dengan NIM 220856131. Yang ketiga, Ika Dekrevan Aditya Prawira dengan NIM 22085610050. Dan yang keempat ada Iputu Aditya Pradana dengan NIM 22085611124. Berikutnya penjelasan tentang vending machine akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait dengan vending machine yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dekrevan Aditya Prawira dengan NIM 22085610050. Kasus 1 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada semester ganjil 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem simulasi vending machine smoothie untuk menciptakan gaya hidup yang sehat dengan minuman yang bergizi dengan menerapkan konsep finite state automata yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah menyediakan smoothie untuk pelanggan. Vending machine smoothie adalah inovasi canggih dalam industri mesin penjual otomatis yang menyajikan minuman smoothie segar secara instan. Mesin ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan sehat kepada pengguna yang ingin menikmati hidangan ringan yang lezat. Pengguna dapat dengan mudah memilih ukuran smoothie, memilih dari berbagai rasa, dan menambahkan topping sesuai dengan preferensi mereka. Sistem pembayaran yang terintegrasi memungkinkan pengguna menggunakan pecahan uang yang umum digunakan seperti 5.000, 10.000, dan 20.000. Keunggulan mesin ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan minuman sehat dengan berbagai kombinasi buah segar dan topping, memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat. Dengan proses yang cepat dan efisien, vending machine smoothie menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin menikmati smoothie berkualitas tinggi tanpa perlu pergi ke tempat khusus. Mesin ini tidak hanya menghadirkan inovasi dalam penyediaan minuman sehat secara instan, tapi juga menciptakan pengalaman pembeli yang menyenangkan dan terjangkau. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan batasan vending machine kami dan juga asumsinya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Pradana dengan NIM 22085611124. Untuk batasan vending machine kami, yaitu takaran yang digunakan sudah ditentukan, jadi tidak bisa diubah sesuai dengan keinginan pengguna. Untuk pembayaran yang tersedia hanyalah berupa uang tunai. Dan juga pengguna tidak dapat melakukan pembatalan pemesanan, baik itu terhadap bahan ataupun dengan topping yang ingin ditambahkan. Lalu, asumsinya, kami mengasumsikan bahwa harga buah-buahan yang digunakan sebagai bahan itu tidak dipengaruhi, jadi harganya masih tetap sama. Kami juga mengasumsikan bahwa produk yang tersedia tetap segar dan sesuai dengan takaran per jenis bahan atau toppingnya. Lalu kami juga mengasumsikan bahwa pengguna sudah mengetahui harga dari masing-masing bahan yang telah ditampilkan di menu utama. Selanjutnya kami juga mengasumsikan pengguna memahami kombinasi yang dilakukan tidak dapat diulang ke pilihan awal, sehingga akan terus berlanjut sesuai dengan perhitungan kombinasi 3 dari 5. Sekian presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demo sistem dengan beberapa skenario pengujian berdasarkan asumsi atau batasan yang telah kami buat. Demo kali ini akan dimulai dari state yang akan diterima. State berikut terbagi menjadi 2 hal, yaitu ketika pengguna memilih pilihan smoothie yang sudah disetting, kemudian pengguna dapat memilih kombinasi buah sebanyak 3 buah dari 5 pilihan yang diberikan.
Berikut adalah tampilannya. Baik, di sini jadi ada tampilan dari diagram state kami. Dan tampilan yang pertama itu adalah untuk memasukkan saldo. Jadi yang pertama saya akan memilih skenario di mana pengguna akan memasukkan senilai 25.000. Lalu yang berikutnya, pengguna dapat memilih ukuran gelas, yaitu large ataupun medium. Di sini saya akan memilih medium. Setelah memilih ukuran gelas, pengguna dapat memilih rasa yang telah disetting ataupun memilih buah sendiri. Pada skenario yang pertama, saya akan memilih pilihan yang sudah disetting. Saya akan memilih red smoothie. Setelah memilih rasa, pengguna dapat memilih topping yang telah disediakan, yaitu terdapat 3 topping dan 1 topping mix. Di sini saya akan memilih granula. Lalu di sini ada konfirmasi pesanan dengan ukuran gelas medium dengan varian red smoothie dan topping granula. Lalu skenario yang kedua adalah ketika pengguna memilih pilihan buah yang bukan dari menu yang telah disediakan. Jadi pertama saya akan memasukkan saldo terlebih dahulu 25.000. Lalu selanjutnya saya akan memilih ukuran gelas large. Setelah itu dengan skenario memilih pilihan buah sendiri dengan kombinasi 3 buah. Di sini saya akan memilih pisang, strawberry, seperti pada state ini, dan juga kiwi. Lalu setelah itu, pengguna dapat memilih pilihan topping lagi. Di sini saya akan menggunakan topping mix. Lalu terdapat lagi konfirmasi pesanan dengan ukuran gelas large, varian kiwi, dan topping mix topping. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ingurah Komagus Surya Radmika dengan NIM 2208561031 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana running dari program yang telah kami rancang terkait dengan pembuatan vending machine, khususnya vending machine smoothie. Nah, di sini kami menggunakan beberapa library yang dimana library ini kami butuhkan dalam penyusunan vending machine ini. Nah, yang pertama terkait dengan library TK Inter. Nah, library ini bertujuan untuk berkaitan dengan penampilan atau graphical user interface dari bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian di sini kami juga menggunakan library message box di mana dalam beberapa state akan ada muncul pesan notifikasi bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Kemudian SCS dan juga di sini bertujuan saat penggunaan dari tombol reset yang ada pada vending machine kami. Nah, pertama-tama kami akan membuat atau mendeklarasikan kelas transition kelas vending machine terlebih dahulu, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah array transition. Nah, array ini berkaitan dengan pembuatan diagram state yang telah kami rancang pada diagram IO. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini state beserta transisi yang akan digunakan akan kami gunakan kembali pada fungsi transisi ini. Seperti pada contoh pada saat di state key 0. Nah, pada saat state key 0, ia akan mampu berpindah ke state yang lain berdasarkan inputan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, di sini berdasarkan gambar diagram state,
State key 0 merupakan state awal, itu juga di program. Nah, state key 0 ini akan berjalan hingga ke state berikutnya, contohnya memasuki state 1. Nah, ketika dia memasuki state 1, maka dia membutuhkan input berupa A. A itu apa? A merupakan input uang sejumlah 5.000. Nah, jadi dimasukkan pada baris program ke-9 ini, yaitu key 0 atau key awal state akan mampu berpindah ke key 1 dengan inputan A. Kemudian, di sini ada koma, berarti ada inputan yang lain. Nah, di sini ada state B, yang artinya state key 2. Nah, key 0 dapat berpindah ke key 2. Key 0 dapat berpindah ke state key 2 melalui inputan B. B itu apa? B merupakan input uang sejumlah 10.000. Kemudian begitu seterusnya dengan key C. Dengan key 3. Key 4 maksudnya. Ya, di sini key 4. Nah, key 4 itu merupakan inputan terakhir sejumlah inputan berjumlah 20.000 seperti itu. Nah, itu untuk baris ke-9 yang dimana baris untuk kita memerlukan pada saat state awal. Seperti itu. Nah, hal ini akan terus kita lakukan secara berulang hingga seluruh state yang ada pada diagram state yang telah kami rancang itu implementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman seperti ini. Jadi ke dalam bentuk array. Nah, terakhir yaitu ketika di Q24 seperti itu. Di sini yang menjadi final state. Nah, di mana final state sendiri berarti tidak ada lagi istilahnya inputan yang akan berlanjut ke state yang lain seperti itu. Nah, setelah kita mendeklarasikan terkait dengan array transition, langkah selanjutnya itu mendeklarasikan terkait kelas init. Fungsi init, maaf. Nah, hal ini dimulai dengan memberikan nama dari judul vending machine yang kami rancang. Kemudian, kita akan mengatur bahwa tampilannya tidak dapat di-resize oleh si pengguna. Jadi, ketika kita running, di sini tidak ada opsi untuk memaksimasi atau minimize. Begitu juga di sebelah pinggiran border, tidak ada istilahnya seperti ruler seperti itu yang akan kita mengatur size dari ukuran vending machine ini. Kemudian kita mendeklarasikan juga current state-nya itu adalah key 0. Oke, saya lanjut. Key 0 yaitu state awal, kemudian ada size, di mana dari smoothie yang kami rancang, bahwa smoothie, bisa dibilang variabel smoothie, itu memiliki atribut dari size, kemudian ada varian, kemudian ada kombinasi buah, jika memang si pengguna memilih kombinasi buah, dan yang terakhir yaitu adalah topping. Nah, setelah mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan, nah di sini adalah fungsi tampilan tambah uang. Jadi, tampilan ini akan menjadi tampilan awal, yang dimana sesuai dengan yang ada pada diagram state, kita akan meminta si pengguna untuk menginputkan sejumlah nominal uang dengan batasan yang dimana kita akan membatasi saldonya sejumlah 25.000. Nah, seperti berikut. Dengan uang yang kami terima, yaitu 3 jenis pecahan nilai mata uang, yaitu ada 5.000, 10.000, dan juga 20.000. Nah, sebagai contoh yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya, kita akan menginputkan uang 5.000 sekali, dan di sini sudah ada total uang yang masuk. Kemudian ketika kita klik tombol kembali, jumlahnya bertambah, klik lagi, bertambah lagi, klik lagi, bertambah lagi, dan klik kembali. Nah, sesuai dengan instruksi tadi, ketika dia sudah mencapai 25.000, maka dia dapat melanjutkan state-nya, yaitu untuk mengukur atau memilih gelas sesuai dengan size yang diperlukan si pengguna. Nah, pada tampilan berikut, ketika pengguna tidak malah melanjutkan tapi menginputkan sejumlah uang, sebagai contoh yang ada di sini, A yaitu inputan uang 5.000, B 10.000, ataupun C 20.000, maka kita akan memberikan output kembalian. Dan ini akan berlangsung berjalan ke state berikutnya. Seperti salah satunya, contoh kita klik 5.000, padahal saldonya udah max nih.
mohon maaf, saya yang 10.000. Nah, saldo sudah melebihi batas dan sejumlah nominal uang 10.000 akan dikeluarkan. Karena kita telah membatasi saldonya sejumlah 25.000 dan malah si user tuh menginputkan uang kembali itu, maka otomatis kita tidak menerimanya dan akan mengeluarkannya seperti itu. Dan setelah itu maka kita akan lanjut pemilihan ukuran kelas seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ulang kembali terkait dengan state-state yang ada pada program. Oke, tadi pada saat menginputkan uang 5.000, maka state yang dijalankan yaitu adalah inputan A. Oke, kemudian ketika memilih 10.000 maka state-nya atau inputan state-nya itu adalah B sesuai dengan diagram state ini. Kemudian ketika dia memilih uang sejumlah nilai 20.000 maka dia akan berpindah dengan inputan C seperti itu. Dan ini adalah fungsi untuk menambah uang, yaitu total uang yang masuk. Kemudian dilanjutkan dengan mengupdate. Jadi setiap si user menginputkan uang, baik itu 5.000, 10.000, atau 20.000, maka data ini akan terus diupdate. Yang pertama 5.000, oke. Selanjutnya 2.000, 20.000, oke. Sudah perlu 25.000 nih. Nah selanjutnya ada tombol lanjut, maka tombol lanjut ini akan menuju ke state berikutnya, yaitu memilih ukuran kelas. Sinilah kita mendeklarasikan kembali untuk pengukuran kelas. Nah, bisa dibilang fungsi-fungsi berikut adalah fungsi yang menyusun dari program vending machine yang kami rancang. Jadi, kita akan mendeklarasikan dulu fungsi tampilan. Dalam fungsi tampilan, maka akan ada fungsi untuk melakukan fungsi lainnya, misalnya melakukan pilihan ukuran. Seperti ini. Nah, di dalam pilihan ukuran, kita akan mengupdate state sebelumnya ke state berikutnya sesuai dengan array transition yang telah kita rancang di sini. Nah, setelah kita mengupdate, kita akan menyimpannya ke kita akan menyimpannya ke current state. Jadi, kita akan mengupdate dan kita akan menggunakannya untuk di transisi state berikutnya seperti itu. Nah, di sini 25.000, kemudian kita lanjut. Dan di sini ada memilih ukuran gelas. Jika dia kelas medium, maka inputnya itu D. Kemudian jika dia gelas large, dia itu ukurannya inputnya E. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian di sini ada memilih ukuran, bukan varian dari red smoothie atau yellow smoothie atau green smoothie. Ataupun mungkin si user ingin memilih kombinasi buah yang dia inginkan seperti itu. Nah, pilih buah, kemudian ada menampilkan pilihan buah. Di sini ada dua fungsi yang kami terima, bisa memilih kombinasi 3 buah atau melakukan kombinasi seluruhnya atau mix fruit. Nah, ketika dia memilih kombinasi buah, di sini ada 5 jenis buah yang kita tawarkan, di mana hal ini menjadi batasan kami. Nah, disinilah yang kami asumsikan bahwa si user itu telah mengetahui bagaimana kombinasi yang dihasilkan dari 5 varian yang ada dan hanya dapat memilih 3 saja. Seperti itu, yaitu ada buah pisang, strawberry, alpukat, kiwi, dan juga buah naga. Oke, kemudian kita coba running ulang kembali. Kita akan coba untuk yang inputannya sudah sesuai dengan varian yang sudah dideklarasikan, seperti yellow smoothie. Oke, kemudian di sini ada pilih kombinasi buah. Ini masih berkaitan dengan pemilihan buah. Kemudian dilanjutkan dengan kita langsung untuk pemilihan topping. Kombinasi masih dikombinasi karena ada cukup banyak kombinasi yang dihasilkan. Kemudian setelah memilih kombinasi, nah si user akan dilanjutkan untuk meminta inputan berupa varian topping. Nah di sini kita akan mendeklarasikan fungsi tampilan pilih topping, misalnya smoothie. Nah di sini kami juga membatasi si user tidak dapat memilih ketiga varian utama maksud kami, yaitu ada granula, coklat, whipped cream, itu tidak bisa diinputkan istilahnya berulang kali, hanya bisa memilih salah satu
atau mencampurkannya menjadi satu seluruhnya. Nah, jadi kita telah mendeklarasikannya dengan tombol untuk granula, kemudian tombol untuk coklat, tombol untuk whipped cream, dan juga terakhir yaitu untuk mix. Akan mencampurkan seluruh topping yang ada. Dan di sini granula. Dan berikut kita juga akan menampilkannya berupa fungsi tampilan detail order. Nah, di sini kita juga akan menggunakan inputan yang telah dilakukan si pengguna sebelumnya. Jadi kita akan mengambil variabel size, kemudian dilanjutkan dengan variabel varian, kemudian dilanjutkan dengan variabel topping. Kita akan mengambil value-nya, kita tampilkan, dan inilah yang ditampilkan. Dan maksudnya saya yang dipilih sebelumnya oleh si pengguna. Nah, di sini ada dua opsi nih, bisa lanjut atau reset. Nah, ketika dia reset, maka dia akan kembali ke awal sebelum si user ini memilih smoothie yang lain. Jadi, bagaimana program mulai dari awal. Nah, kalau lanjut, maka akan melanjut ke konfirmasi akhir bahwa pesanan sudah selesai. Selesai, dan berikut adalah state yang dilalui dengan memilih ukuran gelas large, kemudian dengan varian smoothie, dan terakhir dengan pemilihan topping granula. Seperti itu. Dan diakhiri dengan fungsi reset yang dimana tadi telah kami tampilkan. Oke, kita coba running ulang kembali untuk menjalankan fungsi resetnya. Large, yellow, granula, reset. Nah, dia akan berjalan berulang kembali seperti itu. Dan sekian presentasi yang dapat kami tampilkan atau kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan masih terdapat banyak kekurangan atau kurangnya informasi. Mohon maaf juga apabila dari kami terdapat kesalahan kata baik dari segi penyampaian ataupun tingkah laku. Terima kasih telah menonton, dan saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore, selamat malam, ataupun selamat pagi kepada penonton yang menyaksikan video kami. Terima kasih.